Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, 40 hari setelah bangkit, Tuhan Yesus berulang kali menampakkan diri kepada murid-Nya. Ia hadir saat mereka sedih dan dalam ketakutan. Saat mereka di dalam keputusasaan, menempuh perjalanan, saat mereka bekerja tanpa hasil, dan dalam segala persoalan hidup. Ia hadir untuk merubah sedih menjadi kebahagiaan, merubah putus asa menjadi pengharapan, merubah yang tidak berhasil menjadi berhasil, merubah segala hal dan membuatnya indah untuk dialami. Di dalam semua kehadiran dan penampakannya, Tuhan Yesus ingin meyakinkan para murid dan juga kita bahwa Ia adalah Tuhan yang bangkit dan hidup. Ia akan selalu menyertai, menolong, dan memberi damai sejahtera bagi kita yang percaya kepadanya. Kini saatnya Tuhan Yesus pergi ke rumah Bapanya untuk menyediakan tempat bagi kita semua yang percaya kepadanya. Dengan penuh harapan dan sukacita, mari kita naikkan pujian, agungkan kuasa namanya. Introitus dari Yohanes 13 ayat 32 berbunyi demikian. Kristus berkata, "Apabila aku ditinggikan dari muka bumi, maka aku akan menarik semua orang datang kepada aku." Itulah introitus yang boleh menjadi bagian yang baik untuk kita, bahwa Tuhan akan menyatukan kita semua, dan oleh karena kasih-Nya kita mendapatkan damai sejahtera. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, bila sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah ditinggikan, Allah ditinggikan, Allah diagungkan tinggi, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, bila sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah ditinggikan, Allah ditinggikan, Allah diagungkan tinggi. Sedang jemaat dikasihi oleh Tuhan, mari kita satu di dalam doa syukur
dan pengakuan dosa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, hari ini kami diajarkan untuk tetap mengerti dan belajar bahwa segala kebaikan dari Tuhan akan selalu tetap ada dan nyata di dalam kehidupan kami. Sehingga dari hal itulah Bapa, kami diajarkan untuk selalu bersyukur setiap apa yang telah kami miliki, apa yang telah kami dapatkan. Biarlah senantiasa kami bersorak-sorak, bersyukur bahwa semuanya itu adalah pemberian-Mu yang baik. Baik akan nafas kehidupan kami, baik akan kesatuan kehidupan keluarga kami, maupun juga setiap berkat-berkat yang ada di tengah-tengah kehidupan kami. Dan hari ini Bapa, kami juga menaikkan doa pengakuan akan dosa yang kami lakukan. Ampuni kami, pulihkan kami, perbaharui hidup kami. Agar kami menanggalkan setiap hal-hal yang tidak berkenan di hadapan. Kami boleh dibaharui dan kami boleh hidup dengan lebih baik lagi. Dan Tuhan mengasihi dan mengampuni kami. Ajarkan kami juga Tuhan untuk kami dapat saling mengampuni. Ketika Engkau mau mengampuni kami, maka kami juga dituntut untuk mengampuni akan sesama kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah syukur dan pengakuan dosa yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat dikasihi oleh Tuhan, mari kita merespon akan syukur dan pengakuan dosa ini. Kita angkat satu pujian seperti rusa, rindu sungaimu. Jiwaku rindu Sidang jemaat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan bersama-sama membaca, merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus pada hari ini,
Engkau telah naik ke surga dan Engkau senantiasa boleh mencurahkan kepada kami setiap Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kami. Hari ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman. Urapi kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu ini sungguh akan menjadi pelita yang terang, yang boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Kami menyambut firman-Mu ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-26. Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai ayat yang ke-26. Saya akan bacakan firman Tuhan ini untuk sidang jemaat sekalian. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Itulah firman Tuhan yang boleh menjadi bagian kita pada saat ini. Berbahagialah setiap kita semua yang boleh mendengarkan, melakukan setiap kebenaran firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sidang jemaat dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul untuk merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Menjadi bagian yang baik untuk kita semua, karena kita boleh bersuka cita. Meski Tuhan naik ke sorga, tetapi Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan ada bersama dengan kita semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang saya angkat dari firman Tuhan hari ini adalah oleh kasih kita bersatu. Oleh kasih kita bersatu. Berbicara tentang bersatu, tentu bagian yang baik untuk dapat kita lakukan. Bersatu itu memberi semangat yang baru, karena kita percaya bahwa dalam hidup ini kita tidak dapat hidup dengan hanya sendiri saja. Tidak bisa berbicara tentang aku, saya, tetapi berbicara tentang kita. Jadi bersama-sama atau bersatu itu menjadi bagian yang baik. Apalagi karena Tuhan Yesus, yaitu kasih-Nya, kita dapat menjadi satu. Nah, firman Tuhan hari ini sungguh baik saudaraku, ketika Tuhan Yesus menaikkan doanya yang terakhir sebelum Ia disalibkan. Tentu Tuhan Yesus menginginkan kepada murid-muridnya bahwa doa ini dinaikkan kepada murid-muridnya agar murid-murid Tuhan Yesus itu tetap ada di dalam satu kesatuan. Agar murid-murid Tuhan Yesus itu akan memiliki hati,
Tidak ada perpecahan, tapi memiliki hati yang sama untuk bersatu melakukan pelayanannya. Itu yang menjadi kerinduan Tuhan Yesus. Agar murid-murid Tuhan ini, meski Tuhan Yesus akan naik ke surga, tidak ada bersama-sama dengan mereka, tetapi kerinduan dari Tuhan Yesus Kristus adalah murid-muridnya tetap satu di dalam pelayanan, memberitakan, menyatakan akan kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah bagian yang baik yang boleh kita lakukan pada saat ini juga. Bersatu itu adalah tujuan kita bersama-sama untuk kita dapat lakukan di setiap kehidupan kita. Tapi jangan takut saudaraku, ketika kita bersatu ada perbedaan di dalamnya. Maka jadikanlah perbedaan itu menjadi suatu penguatan, lompatan, pengalaman untuk kita lebih lagi di dalam satu kesatuan. Janganlah jadikan perbedaan itu menjadi suatu perpecahan. Singguk kiri, singguk kanan, dan semuanya tidak akan ada kesatuan. Tetapi di dalam kesatuan itu ketika ada perbedaan, itu akan menjadi suatu motivasi di dalam kehidupan kita. Karena dari perbedaan itu kita akan mendapatkan setiap hal yang baik. Melengkapi satu dengan yang lain. Ketika perbedaan itu ada di tengah-tengah kehidupan kita. Perbedaan itu membuat kita menjadi lengkap. Karena perbedaan itu satu dengan yang lainnya tidak semua dapat memiliki. Sehingga perbedaan itulah yang akan melengkapinya. Itulah tujuan kita untuk kita bersatu. Lalu dari firman Tuhan ini apa yang harus kita lakukan ketika firman ini ingin menyatakan kepada murid-murid Tuhan Yesus agar mereka tetap bersatu? Maka sesuai dengan tema akan bulan misi kita hari ini. Janganlah takut, bersatulah, tetaplah bersaksi dengan kuasa Roh Kudus. Kita diingatkan untuk kita jangan takut. Meski pandemik 19 ini ada di tengah-tengah kehidupan kita, jangan kita takut untuk kita terus bersatu melawan akan virus ini. Bersatu untuk kita bersama-sama mentaati setiap aturan yang ada untuk memutus virus ini. Sehingga kita yakin bersama-sama dengan bersatu itu, kita boleh menjadi saksi bahwa iman kita kuat, imun pun menjadi sehat. Dan ketika kita bersatu dan bersaksi akan kuasa Tuhan Yesus Kristus, maka disitulah kita juga boleh menjadi bagian yang baik, bahwa setiap orang yang percaya maupun yang belum percaya mendengar akan kebaikan Tuhan, akan menjadi berkat damai sejahtera di setiap kehidupan mereka. Maka saudaraku dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan ini, marilah kita hidup di dalam satu kesatuan, yaitu oleh karena kasih kita bersatu. Karena Tuhan Yesus kita boleh bersatu. Ia rela mati, Ia disalibkan, Ia menyelamatkan kita, dan Tuhan memberikan kepada kita kasih yang besar, maka disitulah kita harus menjadi satu. Tidak peduli kita dari suku mana, tidak peduli kita dari lingkungan mana, tidak peduli kita dari gereja mana, tetapi kita satu di dalam Tuhan. Maka dari itu saudaraku, nyatakanlah kesatuan ini dan menjadilah saksi untuk kita terus menyatukan setiap orang-orang percaya agar kita terus memuji dan memuliakan Tuhan, sehingga doa yang telah Kristus naikkan agar kita tetap menjadi satu kesatuan itu ada di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Saat teduh sejenak bagi kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah kami yang hidup.
di mana Engkau berkuasa atas kehidupan kami, Engkau yang menciptakan kami, Engkau yang memelihara kami. Hari ini kami menaikkan doa kami untuk kami boleh bersyukur atas kebaikan-Mu, kami boleh mengingat kembali akan bagaimana Engkau naik ke surga, menyatakan kepada kami semua untuk kami selalu tetap ada dalam satu kesatuan, percaya kepada-Mu ya Bapa, dan kami boleh hidup di dalam kasih, dan kami boleh bersatu bersama-sama. Nyatakanlah itu senantiasa di setiap kehidupan kami Bapa. Biarlah itu akan menjadi berkat tersendiri di setiap kehidupan kami. Bapa Surgawi, hari ini kami juga berdoa. Tiada hentinya kami berdoa akan pandemik dari virus corona ini. Musnahkan dan hentikan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa-Mu lah yang akan sanggup melenyapkan semuanya itu. Kami berdoa juga Tuhan bagi kami semua hari ini yang merayakan hari kenaikan ke surga. Biarlah kami diberkati, biarlah kami dipersatukan di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Karena biarlah dimulai dari keluarga kami tetap bersatu, sehingga ke depan di setiap kehidupan kami juga boleh bersama-sama ada di dalam satu kesatuan. Kami rindu keluarga kami ada dalam satu kesatuan yang lengkap, yang baik, untuk kami selalu tetap saling mengasihi, menjaga setiap perasaan, menjaga setiap kehidupan di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Sehingga kami lebih bertanggung jawab lagi untuk menjalani apa yang baik yang Tuhan berikan kepada kami, dan kasih itu hidup di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Terima kasih Bapa. Kami tiada henti juga berdoa bagi saudara kami yang sakit. Peliharalah mereka, sembuhkanlah mereka. Sehingga setiap hamba-hamba-Mu yang sakit ini, Tuhan akan nyatakan dan sembuhkan. Secara khusus hamba-Mu Bapak Ketut Sudana Astau, biarlah kuasa-Mu akan memulihkan dan menyembuhkan. Begitupun juga setiap saudara kami yang dalam kondisi pemulihan dan sakit, baik Ibu Greta dan Ibu Yase, biarlah senantiasa kuasa-Mu lah yang akan menolong dan menyembuhkannya. Terima kasih ya Tuhan, inilah segenap doa yang kami naikkan dan landaskan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, di mana Engkau juga telah mengajarkan kami doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita akan mengumpulkan persembahan kita. Meski hari ini kita ada dalam masa sulit, tetapi kita yakin berkat Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kita. Kita boleh memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dan sebelum kita akan mengumpulkan persembahan, kita mengangkat satu pujian, yaitu Betapa Hatiku Berterima Kasih Yesus. Terima kasih Yesus.
Saudaraku, mari kita membawa persembahan di dalam doa. Kita berdoa. Kami telah mengumpulkan bagian yang terbaik di dalam kehidupan kami untuk pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu, Bapa. Sucikan dan kuduskan ya Bapa, sehingga persembahan yang boleh kami kumpulkan ini dapat digunakan dengan baik, dikelola dengan baik, sehingga berkat yang ada menjadi sukacita untuk pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu ini. Kami juga berdoa Tuhan akan berkat-berkat yang ada di setiap kehidupan kami, mampukan dan ajarkan kami untuk dapat kami mengelolanya. Sehingga berkat-Mu itu akan terus tercurah di sepanjang kehidupan kami, sehingga kami yakin kami tidak akan berkekurangan. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan dan kami mengucap syukur atas semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah ini dengan mengangkat satu pujian dari pujian penutup, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bertekun terus sampai Tuhan datang. Bertekun terus sampai Tuhan datang. Bertekun, 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 haleluya. Bertekun terus sampai Tuhan datang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan nyatakanlah kesatuan yang boleh Tuhan nyatakan di kehidupan kita. Untuk itu terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus memberkati saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan agar tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku.
Ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan agar tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Kerinduanku, kerinduanku, menyenangkan-Mu, Tuhan. Segalanya telah Kau berikan untukku, yang terbaik, oh yang terindah Kau berikan untukku, yang tak pernah ku minta, yang tak pernah ku bayangkan. Kau berikan secara cuma-cuma. Tak ada yang lain yang ku rindukan selain menyenangkan-Mu, Tuhan. Ini hatiku, tubuh jiwa rohku, mau ku persembahkan untuk-Mu, ku serahkan di bawah kaki-Mu, Tuhan. Oh, ku rindu Kau menerima pujian syukurku, persembahanku yang kudus, yang berkenan, yang terbaik dari hatiku saat ku melihat kebaikan-Mu yang berlimpah-limpah di dalam hidupku. Ku hanya ingin bersyukur. Oh, haleluya, 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 haleluya.
hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya